Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khatul iman, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, dan tidak ada waktu yang paling berharga bagi seorang muslim dibandingkan saat-saat bersama dengan Rabb-Nya, saat-saat bersama dengan para kekasihnya. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita harapkan mudah-mudahan amal ini menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas materi di ujung usia, yakni tentang misteri dari sebuah kematian. Tentu ketika kita membaca kalimat itu, ya, ini kalau anak TK tak suruh duduk anak soleh. Kalau anak TK ini harus kawak-kawak ya. Jadi mungkin ke depan kalau kajian sudah dimulai, saya mohon diizinkan saya yang ngomong. Tadi kan jenengan sudah. Nanti kalau sudah selesai ngaji, jenengan lagi sampai pulang sak dalan-dalan nggak apa-apa nanti. Bisa 1,5 jam ke depan, biar saya yang ngoceh sendiri ya. Untuk sampai helangi kena-kena. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita bahas materi yang lalu, kita baca sekilas, itu sebenarnya itu kan renungan yang sangat dalam buat kita itu. Kalau ibu belum menemukan sebuah jawaban, apa sih artinya kalimat ini? Di ujung usiaku, itu menjelaskan tentang misteri dari sebuah kematian. Misteri dari sebuah kematian. Nah, di ujung usiaku itu jelas tak sama.
kematian kita nanti tidak sama. Waktunya, tempatnya, kondisinya, ya, tidak sama. Karena bisa jadi bentuk kematiannya sama, tapi statusnya beda. Ya. Kematiannya sama, statusnya beda. Maksudnya bagaimana bisa jadi orang meninggal itu barengan seperti kena gempa atau kecelakaan kendaraan, satu bis, satu pesawat. Itu kan tidak diduga-duga kalau itu akhir kehidupannya. Betul begitu kan? Tapi kematian, status kematiannya jelas beda, walaupun bentuk kematiannya sama-sama kena banjir, sama-sama kena longsor, sama-sama terbakar, sama-sama kecelakaan. Tapi jenis kematiannya beda sesuai dengan kondisi hati orang yang mati saat kematiannya itu kondisinya bagaimana. Itu yang akan kita bahas hari ini, nafas terakhir. Apa materi hari ini? Judulnya gak usah doa-doa dendek, tapi memiliki makna kandungan yang sangat dalam. Karena ini harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang, dan persiapannya itu setiap saat. Ya, setiap saat. Makanya ini yang kemarin saya sampaikan di awal kajian, di pertemuan sebelumnya. Minta bisolihin, kata Imam Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Di antara kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh adalah al-fikru wa dzikr, berpikir dan berzikir. Berpikir dan berzikir. Kalau kita membiasakan dua hal ini dan mengoptimalkan dua hal ini, itu akan menghasilkan karya-karya pribadi-pribadi yang menakjubkan. Saya ulang lagi, kalau kita membiasakan dua perkara ini, al-fikr wa dzikr, itu kebiasaan orang-orang soleh, sehingga itu nanti menghasilkan pribadi-pribadi yang menakjubkan, pribadi-pribadi yang sangat mengagumkan. Karena apa? Mampu mencerna. Maka dari pencernaan hasil berpikir itu menghasilkan sebuah tindakan-tindakan yang luar biasa. Hasil dari optimalisasi berpikir itu menghasilkan zikir, ya. Dan akan sedikit kita jamil, ya, kita colek sedikit cara berpikir kita ini, bahwa seringkali kita berbicara benar tapi sikapnya gak benar. Jawabannya benar, ucapannya benar, tapi sikapnya gak benar. Itu menunjukkan apa yang diucapkan itu tanpa dipikirkan. Contoh, kita yakin bahwa kita bisa meninggal di kamar mandi. Yakin? Yakin kematian bisa dialami di dalam kendaraan. Yakin kalau kita bisa mati di rumah makan, dan seterusnya. Kita jawabannya pas, benar. Pertanyaannya, pernahkah kita mempersiapkan kematian di tempat-tempat tersebut? Itu masalahnya. Di kamar mandi pernah nggak mempersiapkan kematian? Tidak. Ada bisa terjadi kematian di kamar mandi. Itu yang kita maksudkan antara ucapan dengan pikiran tidak gaduh.
kita bertindak sebagaimana yang kita jawab tadi, itu luar biasa. Contoh di kamar mandi, kita yakin di kamar mandi aku bisa terjadi kematian, kan bukan ketakutan yang kemudian gak jadi masuk kamar mandi terus gak terus. Oh ini jadi ke kamar tidur, apa kematian itu bisa lepas dari kamar tidur? Bisa terjadi di kamar tidur. Sehingga itu yang disiapkan. Ketika sudah siap kematian itu gak kita takutkan. Kenapa kita selalu takut? Karena gak pernah mempersiapkannya. Coba cek betul itu. Berpikir yang positif, berpikir yang optimal. Kenapa kita takut dan benci dengan kematian? Karena pernah mempersiapkannya. Kalau sudah siap, apa yang ditakuti? Sangat dipahami Ibu. Makanya kemarin kan kita sudah sampaikan, ada berapa yang perlu diingat dari kematian? Gak boleh ngerepet, ayo. Ngerepet haram. Berapa yang harus kita ingat dari kematian? 4. Satu yang perlu kita ingat apa? Kematian pasti terjadi. Diingat-ingat itu, pasti terjadi. Lambat atau cepat, suka atau nggak suka, siap atau nggak siap. Poin pertama saja sudah menggiring kita untuk menjadi orang yang hati-hati di setiap tempat. Betul Ibu? Itu poin pertama, sudah menjadikan karakter-karakter yang menakjubkan. Persoalannya, siapa di antara kita yang ngaji kemarin masih tersisa di hatinya? Si mancep materi ini. Awas perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah kematian tidak ada yang tahu dengan pasti di mana, kapan. Artinya apa ini? Artinya kapanpun, dimanapun itu bisa terjadi kematian, sampai di tempat-tempat yang tidak dalam nalar kita, di kondisi-kondisi di luar akal kita, gak pernah terfikir oleh kita kalau kita akan mengalami kematian di tempat itu. Ya, gak pernah merasakan, gak pernah membayangkan kalau kematiannya justru pada saat seperti itu. Seperti yang saya ceritakan, iring-iringan pengantin yang akan duduk di pelaminan di tengah jalan kecelakaan meninggal dunia. Pernah terbayang? Berangkat menuju pernikahan justru menjadi berangkat menuju akhirat. Pernah terbayang? Gak pernah terbayang. Ya. Atau setelah menikah, pas melakukan sebuah perjalanan menuju tempat yang sangat indah untuk bernostalgia, untuk berbahagia, merayakan pernikahannya itu. Apa jenenge? Mentimun. Nah, tuh lihat. Terjadi kematian di sana. Coba, pernah gak nyangka itu? Pernah gak menduga? Pernah gak terbesit dalam pikiran? Saat-saat orang harus mencapai kebahagiaan, saat-saat orang harus mendapat hiburan, justru dirubah menjadi tangisan-tangisan yang memilukan. Pernah siap-siap kayak begini? Coba kalau poin pertama itu kita lakukan dimanapun, kita pun senang. Bukan menghilangkan kesenangan, tapi kesiapan itu beda. Rasanya itu, kalau dicampur adukkan antara harap dan cemas itu menakjubkan. Itu yang perlu kita biasakan. Saat kita di pinggir laut sama anak-anak, kita ingatkan di sini bisa terjadi apa di luar dugaan. Anak-anak pun bergembira sambil berpikir kepada Allah anak kita itu. Karena sesuatu bisa terjadi di tempat yang tidak kita duga-duga itu. Pernah ada kesiapan seperti ini? Lepas. Makanya kadang-kadang rekreasi itu orang mikirnya seneng-seneng, foto-fotoan, menyanyi, itu sih dikhawatir no. Itu sih dikhawatir no. Di saat-saat seperti itu kematian tiba. Bisa terjadi tanpa kita pikirkan lebih matang. Kalau pikirkan tidak begitu gitu. Nah,
kita ini ketika kami habis taklim di pelosok ya, di pesisir Pacitan itu, habis sholat subuh kita ngaji di penginapan. Materi ini musibah bisa terjadi di dalam kamar kita yang paling dalam. Saat tidur lelah, musibah datang di tempat kita saat kita tertidur lelah. Nggak aman. Mana tempat yang aman dari incaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghendaki? Saya ulangi, tempat mana yang aman kalau Allah sudah kehendaki? Sehingga disitulah keterkaitan kita, hubungan kita kepada Allah selalu disambung, selalu menghubungi Allah dalam setiap waktu. Dan itu terjadi, kami alami. Pagi kita ngaji bab ini, ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna tuhawwahum yal'abun. Ya, apakah penduduk negeri merasa aman bila datang tiba-tiba siksaan dari kami di saat malam gulita dan mereka sedang tidur di kamar-kamar tidur? Adakah orang merasa aman? Adakah penduduk negeri yang merasa aman ketika datang kepada mereka siksaan kami di waktu sepenggalan pagi, di waktu duha, di saat mereka sedang bermain? Bisa terjadi? Merasa aman? Pernah berlindung? Lupa. Bukan? Kami pagi ngaji, malam mengalami peristiwa itu. Jadi sepulang kami dari Pacitan, banter-banternya kendaraan 120 kendaraan berjalan. Tiba-tiba truk di depan kami yang bawa gelondong kami, kayu itu jatuh semua. Dan saya lihat karena cepat sekali perjalanan itu. Jadi siksa mobil kami itu goncang. Ya Allah, ya Allah. Kodaro di samping kami ada anak murotal. Saya sambil nyimai, saat izin murotal, fadol muroja hafalan ini. Kami sedang menikmati. Tiba-tiba mobil ini apa? Miring kanan, miring. Ya Allah, sudah lewat. Masya Allah, apa tadi itu? Gelondongan kayu. Jadi siksa begitu. Kami sedang telepon di rombongan yang berikutnya. Pas kami telepon, pas menghadapi itu juga. Jadi 3 mobil itu selamat semua, alhamdulillah. 3 mobil ini. Padahal jatuhnya ini di luar dugaan. Begitu selesai kita jarak berapa kilo, berhenti di rest area, denger kabeh. Ngaji tadi pagi, langsung ngaji tadi pagi. Loh, kayak begitu. Jangan lepaskan berhubungan dengan Allah. Tolong. Masya Allah. Kami sholat di masjid daerah Wonoayu. Ketika kami akan ngaji ke Krian, mampir sholat maghrib di masjid Wonoayu. Ada rombongan musafir, mungkin habis perjalanan. Ya, santai, kepingin santai-santai mele masjid yang area lapangannya luas, parkirnya luas, ya, yang enak, kamar mandinya apa kan? Itu mencari tempat yang nyaman kan gitu. Di tempat itu menjadi tangisan yang histeris karena anak kecil yang dibawa oleh rombongan ini mengalami musibah. Jadi kaca depan baru diganti, yang namanya masjid itu lebar gitu kan. Gak dikasih tanda kalau kaca. Wah, anak ini lari sak banter-banter. Jenenge konco niku mancet-mancet kendaraan. Pernah terpikir? Tapi itu terjadi. Saya duduk termenung mendengar ayat-ayat Allah itu. Kita hadirkan, ya Allah kayak begini. Itu bisa, makanya setiap kondisi selalu keterkaitan hubungan kepada Allah. Dan yang namanya musibah itu macam-macam. Ada lagi yang bertamu ke rumah teman, jaminan bagus, luar biasa, seneng
Kecelakaannya bukan kecelakaan dohir, kecelakaan batin. Istri tamu itu mancet ning atine tuan rumah. Gitu. Tapi kan kaca-kaca yang mancet, ini perasaan. Tuh kan, mulai kumir. Musibah bukan? Gak nyangka silaturahim ziarah yang dilakukan untuk menyambung persahabatan yang akrab menjadikan musibah yang mengerikan. Tuh kan, kalau yang mancep perasaan kan angel jebol-jebolan itu. Gimana? Makanya saya tanya, adakah tempat yang bisa aman untuk kita kalau Allah tidak menjaga? Dalam ibu, ojo mikir walau Ustaz bojoku wis tuwek wingi kok wong tuwek-tuwek selingkuh. Adalah apa sampean? Wis umur suwidak. Wis suwidak 5, wis kober selingkuh. Selingkuh itu kan gak mengenal waktu dan gak mengenal usia. Dan gak usah berunut. Perhatikan, adakah kondisi dan tempat yang bisa aman dari ancaman Allah? Terus bagaimana kita bisa bersantai-santai lepas tanpa menghubungi Allah? Awas hati-hati, awas hati-hati. Ya. Nah, oleh karena itu, ini persoalan yang paling mendasar. Jadi yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan bukan peristiwanya, bukan kematiannya, bukan musibahnya, tapi pada saat kita mendapat itu kondisi jiwa kita itu bagaimana? Itu yang menjadi soal. Termasuk peristiwa besar, termasuk peristiwa besar, yakni peristiwa kematian. Karena Allah menamakan kematian itu sebagai musibah. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Kematian itu musibah besar. Dan lebih besar lagi musibahnya adalah lalai dari kematian. Itu lebih besar lagi musibah. Ya. Jadi Allah menamakan kematian itu sebagai musibah. Allah menamakan kematian itu sebagai musibah. Dan musibah yang lebih besar lagi, wa a'damu minhu, dan lebih besar lagi dari kematian adalah al-ghaflatu anhu, orang-orang yang lalai dari kematian. Berarti kan orang-orang yang lalai dari kematian. Wal i'rad an dzikri, dan berpaling dari mengingat kematian. Gak ingat sama, gak ngurusi kematian. Itu lebih besar lagi musibah. Wa qillatut tafakkur fi, dan sedikit sekali berpikir tentang kematian. Itu musibah yang lebih besar. Kenapa demikian? Sebab orang kalau lupa dengan kematian dan berusaha untuk melupakan kematian, atau sedikit sekali mikir tentang kematian, maka tarkul amalulahu, dia akan meninggalkan amalan-amalan untuk kematian. Orang kalau lupa dengan kematian, akankah dia beramal untuk kematian? Itu yang kita lakukan selama ini. Cari senang-senang, cari hura-hura, cari guyon-guyon, cari hiburan-hiburan. Pertanyaannya jangan salah paham. Apa mencari hiburan dilarang? Apa mencari hiburan dilarang? Apa senang-senang dilarang? Tapi bukan itu tujuan utama hidup itu. Saya ketimbang, Ibu. Rekreasi boleh? Boleh. Tapi bukan itu tujuan. Jenengan kalau rekreasi, usahakan pulang dari rekreasi itu iman itu tambah. Ojo gertune sing tambah.
Mangkel gara-gara tercentok regane bakso. Duit wis hilang, bakso wis gak enak, nanti cekot-cekot. Masya Allah. Ada kan begitu? Makanya teman-teman kemarin rekreasi wong sampai ya, rekreasi nanti di sana. Jenenge wong dagang niku rata-rata iku larang, makane menimbe. Nek rekreasi koyo ngono iku nggowo bakso dhewe. Maka kalau orang lupa dengan kematian, watarkul amal, dia akan tinggalkan amal-amal lahu untuk kematian. Dia gak akan sibuk beramal untuk kematian. Karena dipikir kematian masih jauh. Umurku sih muda. Kan sering itu kita lakukan tanpa sadar. Coba kalau kita punya nenek-nenek sakit-sakitan, motor duitan. Nenek-nenek sakit-sakitan motor duitan. Apa jare kudune wis Mbah, sakniki wis tuwek, kudu akeh dikirim, sing akeh istighfar. Iki maknane apa? Kalimat ini maknane apa? Hah? Jadi nek wis duwe cedhek matine, sing nom ado. Kan itu karepe. Halo? Kan itu yang terpikir. Kalau kita masih muda, masa segera bertobat? Tobat itu orang tua. Siapa bilang jenengan menunggu tua kematian itu? Apakah kita nggak berpikir? Makanya saya katakan kurang mikirin awak dhewe. Berapa kali peristiwa kematian terjadi, kita dengar anak-anak yang jauh lebih muda. Kenapa bukan kita dan Anda yang diambil hari itu? Bisa nggak terjadi? Hari itu Anda yang diambil, bisa nggak terjadi? Tapi orang lain, kenapa? Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Persoalannya, kita manfaatkan nggak ini? Kui masalahnya. Hari ini, nanti siang, nanti sore, Allah kehendaki kita mati tanpa ada sebab. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kita tidak, oh Alhamdulillah masih hidup. Itu bukan kesempatan untuk senang-senang. Allah kasih kesempatan kepada kita ini untuk menebus kekurangan yang kemarin kita lakukan, untuk menebus kesalahan yang kemarin kita lakukan, untuk menambal kekurangan yang kemarin kita. Persoalannya, apakah kesempatan hari ini dimanfaatkan? Belum tentu. Tuh, persoalan yang paling mendasar di sini itu. Kenapa dikatakan bahaya? Karena dengan meninggalkan ingat kematian, orang meninggalkan amal-amal menuju kematian. Wa inna fihi wajadahu li'ibrah. Maka sesungguhnya di dalam kematian itu ada pelajaran. Di dalam kematian itu ada pelajaran. Bagi siapa? Liman iktibar. Bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Wa fikruh, dan ada renungan-renungan bagi orang yang mau merenung. Gak setiap orang mau merenung. Makanya saya pesan ibu-ibu, kalau Anda takziah, upayakan ketemu dengan jenazah. Mendekat. Jangan menjauh, mendekat. Datang ke tempat jenazahnya itu. Duduk sejenak di sana, saksikan, lihat dengan kacamata hati Anda. Hari ini aku mendatangimu. Satu saat di waktu yang aku tidak tahu, aku akan mengalami seperti kamu. Itu lain nanti takziah. Berapa ribu kali kita takziah, tapi berapa pelajaran yang bisa kita ambil? Wadang-wadang, wong takziah ya ngurus pemilu, ngurus pilkada. Ulah opo, si bapak-bapak ngurus bal-balan, ngurus mancing. Berapa ribu kali kita hadir ke pemakaman, gak dapat pelajaran. Karena kita tidak melihat dengan cara berpikir kita. Kita gak melihat dengan perasaan. Kita gak melihat dengan kacamata hati. Kita hanya melihat mayat dibawa ke kuburan, di makam, selesai pulang, guyonan lagi kita bagaikan. Ada pelajaran, ada nasihat.
Nah, ibu-ibu sekalian, maka di dalam materi kita hari ini, nafas terakhir itu akan kita alami masing-masing di tempat, di waktu, di kondisi yang kita tidak tahu. Ini gak penting. Mati di mana saja silahkan, kapan saja silahkan, dalam kondisi apapun silahkan. Karena memang itu di luar perkiraan dan kemampuan kita. Itu bukan wilayah kita. Kita ingin nanti kalau mati ditunggu suami, ditunggu anak-anak. Iya, kalau begitu banyak teman-teman kita meninggal pas pamit ke Jakarta, sampai di sana meninggal dunia. Ya, bahkan tidak ditunggu siapapun saat ada di kendaraan, di pesawat. Bahkan tidak ditemukan jenazahnya. Ada peristiwa begitu? Ada peristiwa seperti itu? Kita dengar peristiwa itu, bisa ngambil pelajaran. Kuwi pasti akan ibu mikir, makanya berpikir cerdas nanti kita. Jadi hidup ini bermutu, berkualitas. Ojo angger urip, ojo angger iso gede. Kita bukan binatang, kita manusia, ada aturannya, ada bertanggung. Satu hari sahabat Abu Bakar melihat seekor burung terbang di atas kepalanya. Setelah itu hinggap di pohon sampingnya. Kalau kita lihat burung begitu, apa komentar kita? Ya mas biasa. Kalau ada cucu itu burung-burung lucu, itu aja. Abu Bakar tidak, melihat lebih dari itu. Dia berkata, bukan karena dia gila ngomong sama burung. Ya ta'ir, wahai burung, tubali ta'ir, engkau bahagia wahai burung, berbahagia engkau wahai burung. Tak kulit tamaron, engkau memakan buah-buahan di pohon ini. Wa tadhilus syajarat, dan kamu bernaung di dahan, di bawah pohon-pohon dahan ini. Kamu tidur di situ, kamu makan di situ, dan kamu nanti mati tidak dihisab. Sedangkan aku, satu teguhan air ada hisab di sisi Allah Ta'ala. Sudah kita syukuri air-air yang kita minum? Sudah kita syukuri panjenengan bisa makan dengan nikmat lahapnya? Sudah disyukuri? Ojo dijawab. Kadang-kadang jawabannya gak bodoh. Renungkan. Sudah disyukuri apa? Betapa nikmatnya kita bisa hidup. Sementara di saat ini, di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang beda, ada saudara kita itu kalau melihat kita begini cemburu dan iri. Kenapa? Mereka tidur di rumah sakit, makan, muntah, tidur gak nyenyak. Walaupun pelayanannya bagus, tetap susah. Betul ibu? Lebih susah lagi yang nungguin makan tela. Makanya pulang dari rumah sakit sih nungguin masuk pulang. Ayo belajar berpikir saat nafas terakhir. Nah, persoalan yang perlu kita pahami, saat nafas terakhir kita hembuskan, saat nafas terakhir kita hembuskan, itu hanya ada dua kondisi manusia. Hanya ada dua kondisi, hanya ada dua keadaan saat nafas terakhir kita alami. Yang pertama adalah Allah menutup nafas terakhirnya itu dengan kebaikan. Ditutup nafas terakhirnya dengan dalam kondisi kebaikan, di atas kebaikan. Yang pertama, jadi ada kalanya nafas terakhir itu
dipilihkan oleh Allah. Jadi Allah mencabut itu nggak ngawur itu. Tempatnya, waktunya, kondisinya itu dipilihkan oleh Allah. Sesuai dengan amal. Sesuai dengan karakter. Nah kalau kaunya rusak, pantaskah dimatikan di atas kemuliaan? Orang yang biasa lupa kepada, gak takut dengan azab, apakah layak diakhirkan dengan kemuliaan dan dimatikan dalam keadaan mulia dengan cara yang mulia? Sepakat? Gak sepakat. Allah paling tahu kita nanti diakhiri dalam kondisi yang Allah yang paling tahu. Bukan manusia. Makanya jangan sibuk mencari penilaian. Manusia gak bisa buat apa-apa. Manusia itu kalau seneng muji, kalau gak seneng celah. Cuma itu tok lisan manusia. Makanya kalau dipuji orang jangan GR. Masa mbak saya nggak tahu, pokoknya ibu masuk ke rumah saya, tanya dimanapun, nana saya langsung tahu semuanya. Namaku viral bu di sana. Bagi siapapun, termasuk saya, yang bangga dengan pujian, yang senang kalau dipuji orang, dan tergila-gila dengan pujian sanjungan. Camkan sebuah nasihat dari Imam Rabi' bin Husain. Imam Rabi' bin Husain menasihati muridnya, namanya Imam Hilal muridnya ini. Imam Rabi' berkata, ya Hilal, wahai Hilal, ya, la tahurrannaka, jangan sampai engkau tertipu, terperdaya bikathratin thana'in nas alaih, dengan banyaknya pujian orang yang ditujukan kepadamu. Wahai Hilal, jangan engkau tertipu, jangan engkau terperdaya dengan banyaknya manusia yang memujimu. Jangan tertipu, jangan terperdaya, jangan senang dulu. Kenapa? Fa innan nas, karena manusia yang semuanya banyak memujimu tadi itu, la ya'lamuna, gak ngerti siapa dirimu, gak kenal siapa hakikat dirimu, illa dhahraka, kecuali hanya mengetahui dohirmu saja. Betul ibu? Betul ibu? Orang gak kenal kita kecuali hanya mengenal dohirnya saja. Gitu. Orang hanya mengenal kita dari dohirnya saja. Makanya gak usah kesengsem, gak usah seneng, gak usah bangga, gak usah tertipu dengan banyaknya orang yang memuji. Karena yang memuji itu yang tahu kamu hanya dohirnya saja. Hati gak ngerti sama sekali. Coba ayo ditanyakan satu, apa tetangga kita tahu persis tentang kita itu? Dalam tetangga kanan kiri kita itu kan menyanjung kita, memuji kita, mengagumi kita. Apa tahu hakikat kita? Tidak tahu. Satu, suami kita, masya Allah senang dia kita. Apa suami kita juga tahu semua kekurangan kita? Bukan. Suami loh tahu aib-aib kita. Apakah kita punya suatu keburukan, aib yang pasangan nggak tahu? Ada nggak? Halo? Bu? Nggak tahu Ustaz, pasangan nggak tahu. Kok bisa? Saya nggak punya pasangan kok. Aib dijawab baik-baik. Anak kita apa tahu semua aib kita? Pasangan kita yang sangat dekatnya apa tahu persis semua kekurangan kita? Pertanyaan berikutnya, apa kita punya keburukan? Punya ya.
Nggak usah diteruskan, cuma jawab aja, punya gitu aja. Banyak nggak usah ngomong. Nah perhatikan, kalau kita dengan sadar kita katakan saya masih punya aib dan banyak aib kita itu, kok sampai suami nggak tahu, kok sampai anak nggak tahu, kok sampai teman nggak tahu, kok sampai tetangga nggak tahu, itu karena dua hal. Perhatikan, orang tetap mengagumi kita, menyanjung kita, itu karena dua hal. Pertama, kita mati-matian menyembunyikan aib kita. Kita berusaha kuat menutupi kekurangan kita, anak-anak kita maupun pada pasangan. Dan yang kedua, karena Allah masih menyembunyikannya dengan cara Allah. Kalau Allah berkenan membongkar, sambil tutupi di tempat tersembunyi pun akan dilihat banyak orang, itu bisa bagi Allah. Makanya untuk biasa membuka aib orang lain supaya aib Anda tidak dibuka oleh Allah. Paham? Jadi kan sembunyikan, mati-mati dibikin lupa. Jadi ketahuan lu, istriku ternyata selingkuh dengan makhluk gaib. Bisa terjadi? Bisa terjadi? Kata. Kalau Allah bongkar, sampai tutupi kayak apapun jenengan, tidak bisa dibuka hari itu oleh Allah dengan cara Allah. Itulah kita. Nah, makanya persoalannya di sini, saat nafas terakhir itu, apakah Allah mengakhiri hidup itu dengan keridhaan atau dengan kemurkaan? Saat nafas terakhir, apakah saat kita tinggalkan dunia dan masuk ke dalam awal akhirat, apakah itu dalam keridhaan Allah atau saat itu dalam kemurkaan Allah? Itu yang harus kita renungkan. Bukan kematiannya, tapi kondisinya. Status kita saat Allah mencabut, memisahkan antara roh dengan jasad. Itu saat yang menentukan, Ibu. Jadi saat roh dilepaskan dari jasad, saat dikelupas dari jasad, yang disebut dengan istilah syakaratul maut. Detik-detik terakhir kita menyaksikan keluarga kita. Setelah itu tidak lagi kita saksikan kecuali dengan izin Allah. Mungkin nanti kelak dengan amal-amal soleh kita bisa dikumpulkan Allah bersama-sama dengan keluarga kita. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, berkumpul bersama keluarga di surganya Allah. Amalan apa yang kita lakukan? Tapi bisa jadi itu merupakan pandangan terakhir selama-lamanya. Saat itu, apakah Allah dalam keadaan ridha atau murka? Saat Allah perintahkan malakul maut untuk melepaskan, memisahkan antara ruh dengan jasad. Saat-saat yang mengerikan dan saat-saat yang memastikan kita nanti bahagia itu tidak, itu saat pelepasan roh itu. Nah, Allah jelaskan hal ini di dalam firman-Nya. Pertama, kita lihat di surat 16 ayat 32. Surat 16 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah
jannata bima kuntum ta'malun. Iya. Ada terjemah. Yaitu orang yang Ini ada begini. sudah banter Ustaz. Oh, ya. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Kita lihat di ayat itu. Orang-orang yang orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan baik. Yaqulun, mereka berkata. Yaqulun, mereka berkata. Yang dimaksud apa ini? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, artinya mustamirruna ala taqwahum, orang yang selalu menjaga ketakwaan. Perhatikan, orang yang selalu menjaga ketakwaan itu orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, selalu menjaga ketakwaan dalam kondisi kapanpun, dimanapun, baik ketika di tengah keramaian maupun ketika sendirian. Kadang-kadang ada orang itu beda keadaan tuh, pas di depan orang banyak kalimat-kalimat yang keluar tuh kalimat-kalimat thayyibah, saat sendirian kalimat-kalimat sayyi'ah. Ya, seperti ngapunten. Kalau nanti kelihatan kok mudah sekali. Ibu punya cucu atau punya anak, jenenge arek cilik kula nakal loh. Gitu. Tingkah dengan macamnya, nakal dengan macamnya. Itu enggak setiap orang selalu terkondisikan ketika mensikapi arek nakal ini. Kalau di depan orang banyak, insya Allah kita mensikapinya dengan amal-amal soleh. Masya Allah, cucuku ini anak yang soleh, gitu kalau pas banyak orang. Sini nak apa dulu ngapunten cucunya saya tingkat. Sini nak sini, ayo duduk ya baik sana manis, anak soleh, gitu. Makanya kadang-kadang anak kita cucu panjenengan nek ono tamu nakale berlipat-lipat karena mumpung. Jangan aja kecil itu paham. Ini saat mbak pasti sabar gitu. Tak kudu model apa pasti sabar. Pasti memuji, pasti mendoakan. Makanya nakalnya berlipat. Begitu tamu mau pulang, dia langsung lari secepatnya. Kenapa? Sadar ini waktunya pembantaian. Makanya dia langsung lari cepat, kabur gitu. Udah gemes itu. Makanya kadang-kadang anak tingkah pas ngaji, mungkin pas sholat, tingkah ngeletes. Begitu dipangku sama mbaknya langsung jerit itu, nggak usah heran. Nggak ada action tapi tiba-tiba teriak sama. Saya langsung bayangkan ini pasti ada penyiksaan. Itu beda. Maka Allah mau bedakan di situ. Kondisi itu yang membawa kita nanti diwafatkan dalam keadaan apa? Makanya perjuangan jenengan dengan saya hari ini, perjuangan kita untuk jadi orang baik itu butuh perjuangan. Betul Ibu? Butuh pengorbanan. Untuk jadi orang soleh itu butuh pengorbanan. Untuk terwujudnya rumah sakinah, rumah yang bahagia, hubungan suami istri yang selalu stabil, itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Gak bisa dengan ikut seminar pelatihan rumah tangga bahagia terus seniman, gak bisa. Konflik itu harus ada. Percecokan itu fardu ain. Mbok kira rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang ditulis Al-Quran itu hanya langsung
podo ngaji ini malah indah. Tak ada seperti itu tanpa perjuangan dan pengorbanan. Tidak bisa. Makanya saya kritis dan saya tidak setuju kalau ada Ustadz bahas rumahku adalah surgaku. Saya tidak sepakat. Karena nggak bisa diwujudkan. Itu mimpi-mimpi kosong gitu. Rumahku adalah surga, mimpi kosong, nggak ada seperti itu. Saya tanya, kalau rumahku ada surgaku, berarti rumah itu ada masalahnya nggak? Ada problemnya nggak? Ada sakit hati nggak? Rumah tangga kita full. Ada masalah? Makanya kalau materi ini dibahas, ulang kosong kita. Itu impian kosong. Tidak bisa. Rumah tangga siapa yang paling bagus? Podo ngaji, ini podo kali ini perlu podo ustadz. Nah iya, apa nggak ada konflik? Banyak. Kenapa ustadz yang punya materi rumah tangga kok justru malah cerai? Kok iya? Sungguh banget. Betul enggak? Saya nggak setuju materi. Saya setuju kalau dirubah. Ada surga di rumahku. Beda namanya. Mulai dengar-dengar. Saya setuju itu sehingga nanti konflik-konflik yang ada kita kondisikan untuk bisa mencari surga. Ngalah. Ustadz, sampai kapan saya harus mengalah? Kan sering pertanyaan itu. Karena kami rumah tangga Ustadz selama ini Ustadz saya yang ada Ustadz. Capek Ustadz. Kan itu ya. Suami saya itu mati rasa. Mungkin kena corona. Memangnya kalau dia mengalah itu rugi? Memangnya kalau mengalah itu hina? Memangnya kalau terus mengalah itu tercela? Terus Anda bertanya, sampai kapan Ustaz? Ya sakarmu. Kalau saya jawab begitu. Saya mau solusi, sampai kapan saya mengalah? Sampai Anda capek menjadi istrinya. Tidak benar dong? Aku saya sampai, yowes. Sampai mikir kok cekak dong. Pikiranmu cekak-cekak. Sampai dulu S2. Rugi kalau kuliah punya kayak model ini. Kuliahin kok sampai mikir cekak begitu kan rugi. Mending kuliah subuh. Perhatikan. Jadi kalau orang-orang selalu menjaga ketakwaan di setiap kondisi itu butuh perjuangan. Itu untuk apa kita lakukan? Untuk bisa mencapai nafas terakhir yang terhormat. Untuk bisa mencapai nafas terakhir yang termulia. Untuk bisa mencapai nafas terakhir teristimewa. Bagaimana? Menjaga ketakwaan di setiap kondisi. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Sing istiqomah. Sing istiqomah. Menjalani kepahitan sing istiqomah. Kalau ibu memahami hakikat kehidupan ini, betul-betul menyelami apa sih kehidupan dunia itu. Subhanallah ibu, sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan di hati panjenengan. Sesuatu yang sulit itu akan jadi mudah bagi panjenengan. Kalau panjenengan, saya termasuk di dalamnya, sudah mulai memahami hakikat kehidupan ini. Kalaupun kita ditakdirkan jadi orang yang sukses kaya, itu nggak berbangga diri di depan orang banyak. Kenapa? Kemewahan, kesuksesan itu tipuan belaka, mainan yang dipermainkan oleh Allah kepada manusia. Saya ketiba. Jadi kalaupun kita jadi orang yang rumah kita paling besar, harta kita paling, itu pun tidak menjadikan kita bangga di tengah-tengah manusia itu kalau kita memahami hakikat kehidupan. Orang kalau menyombongkan diri dan bangga di atas kekayaannya, ini kebodohan. Bodoh dia dengan kehidupannya. Kalau dia paham, nggak akan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau orang sudah memahami hakikat kehidupan, kalau kita ditakdirkan orang yang mungkin mengalami kekurangan, kita pun tidak menjadi orang yang putus asa dan merasa kerdil kehidupan indah. Enggak. Ini permainan yang ditampilkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk kita lakoni dan kita jalani. Sebagian ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang kaya, sebagian dijadikan oleh Allah sebagai orang yang di suatu tempat kondisi ini bisa ditukar oleh Allah. Allah yang menukar, yang kemarin kaya menjadi miskin sekarang, itu bisa. Seorang pejabat terkenal di negara ini, punya kedudukan, anaknya 4, semuanya berhasil. Di ujung hidupnya, ibu ini hidup di panti jompo. Pernah terbayang? Pernah terbayang? Tidak pernah terbayang. Orang yang dulu menjadi pembantu, bertahun-tahun penderitaan, Allah takdirkan anak yang soleh kepadanya, mengabdi kepadanya, memuliakan ibunya. Di ujung kehidupannya, dia bisa mencapai menghabiskan waktu tuanya dengan penuh kebahagiaan, didampingi anak-anak yang soleh. Diputar tahu kehidupan itu, ditukar tahu oleh Allah Ta'ala. Nah, itu evaluasi pada kita. Makanya persoalannya di ujung ini. Nafas terakhir itu bagaimana kondisi kita. Makanya di surat Al-Imran ayat 102, ya, surat Al-Imran 102. Wala mati. Di akhir ayat gimana bunyinya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu artinya apa? Ya, kita simak tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, man asya ala syai', ya, mata ala syai'. Man asya ala syai', mata ala syai'. Perhatikan. Kata Imam Ibnu Katsir, kata man asya ala syai', barang siapa yang hidup di atas sesuatu. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, mata ala syai', maka Allah wafatkan. Allah wafatkan di atas sesuatu. Barang siapa hidup di atas sesuatu, maka Allah wafatkan dia di atas sesuatu. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Orang itu diwafatkan oleh Allah tergantung dari kebiasaannya. Oh, makanya kadang-kadang ada orang secara dohir, orang itu soleh, kok matinya dalam keburukan. Perhatikan itu, kemungkinan satu, adanya penyakit nifak yang selama ini ditutupi, penyakit kemunafikan dibongkar saat meninggal dunia. Jadi orang munafik itu sing diamalno, sing diketokno iku beda karo sing penuh senyum tapi hatinya penuh dengan kejahatan. Keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, tapi ning jowo ngecam. Nawar dagang, menghina dagangan, di parkiran nyeladu tukang parkir, nuru orang caces ngomong gak dipikir. Bisa jadi keluar kita dengan pikir dirusak oleh ucapan-ucapan saat
interaksi dengan seseorang. Makanya hati-hati di sini. Itu kemungkinan pertama. Orang secara dohir soleh, secara dohir banyak amal, aktif kajian, aktif kegiatan sosial, aktif. Kenapa matinya kok buruk? Kemungkinan pertama adanya penyakit munafik di hatinya. Yang kedua, kemungkinan kok bisa orang yang soleh, kenapa kok dia itu orang yang aktif kegiatan, orang yang sering taklim, ikut majelis Quran, kok matinya dalam keburukan? Kemungkinan dia waktu sendirian banyak melakukan maksiat. Saat sendirian melakukan maksiat bisa terjadi, Bisa. dibongkar saat kematian. Yuk dijaga sekarang, dijaga sekarang. Nah, maksudnya apa sih? Saat sendirian mungkin kita melakukan hal yang nggak benar. Begitu ada teman kajian langsung diganti amal-amal soleh. Ya. Pun. Nah, ibu-ibu sekalian, maka orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya ini Allah akan wafatkan dalam kebaikan yang disebut dengan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Itu gak setiap orang. Makanya husnul khotimah gak bisa disepakati orang. Kan ngapunten, ada sebagian kaum muslimin keliru dalam memahami hadis. Saya beberapa kali hadir di acara pemakaman ibu. Saat akan diberangkatkan ada kalanya ada sambutan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi nggak usah dipermasalahkan, bukan masalah pokok gitu ya. Sebagian ada yang keliru begini, bapak-bapak, ibu, kita saksikan ya, beliau ini matinya husnul khotimah ya, nah ini kita saksikan beliau ini orang baik apa baik, ya pilihan ini kuno ya, baik apa baik, ayo anda loh, coba tanyakan, ini setiangi saya apa elek lah sih, elek, apa loh. Nah dalam kondisi kematian gak mungkin kita katakan dia untuk jelek, Pak, gak mungkin. Gitu. Dan itu persaksian kita, itu beda dengan persaksian para malaikat kelak. Makanya bukan itu kalimatnya yang mestinya kita doakan siapapun beliau ini, pasti ada kesalahan. Semoga kesalahan dimaafkan oleh Allah. Itu jauh lebih bagus daripada apa tadi? Niki kita saksikan dia ini orang baik. Nah kita tahu dia gak pernah sholat. Terus aku ngomong, iya, ini kan gak loh. Aku ngomong, elek ya gak mungkin. Betul kan enggak? Maka kita diam. Iki sing ngatur sing salah ini. Mestinya doa. Doa kebaikan, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, ditutupi aib-aibnya, dimaafkan kesalahannya, dan semoga ditingkatkan, dilipatkan kebaik. Itu jauh lebih baik karena isinya doa. Tapi kalau persaksian ini berat di hadapan Allah Ta'ala itu. Paham ibu? Nah itu yang perlu nanti disampaikan kepada para pemandu kematian. Ya, bukan berani. Oke, perhatikan itu. Nah kemudian yang dimaksud orang diwafatkan dalam kematian itu apa? Dalam kebaikan itu. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan, orang diwafatkan dalam kebaikan itu meliputi satu, tohirina, orang ini suci batinnya. Orang dimatikan dalam keadaan suci batinnya. Wa mutahhiri, dan orang ini mensucikan Allah Ta'ala. Orang ini suci dan beliau adalah orang yang selalu mensucikan dia. Min kulli nafsin, dari setiap aib. Dia bersih dari setiap aib. Wadanas, dan bersih dari setiap kotoran. Allah. Jadi saat nafas terakhir yang dialami itu, dia dalam keadaan bersih, suci, dan mensucikan diri. Dan dia
bersih dari aib, bersih dari kotoran. Yatatorroqa ilaihim fi iman, yang menjadi dampak buruk pada iman. Ya, artinya kotoran-kotoran yang bisa menodai iman itu dia bebas dari itu semuanya. Dia bebas dari itu semua. Itu yang kedua. Ya, orang yang suci dan mensucikan dari kotoran, dari aib dan perkara yang bisa merusak iman. Itu yang pertama, maaf ya, yang pertama. Yang kedua, tobat qulubuhum. Orang yang hatinya menjadi baik. Orang yang hatinya menjadi baik. Bima'rifatillah, dengan mengenal Allah. Jadi pada saat meninggal dunia, dia betul-betul mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, hatinya menjadi wa mahabbatuhu, dan sangat mencintai Allah. Hatinya diliputi cinta kepada Allah. Wa alsinatihim bi dzikrillahi wa tsana alaihi, dan lisannya ya selalu berzikir kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisannya banyak berzikir kepada Allah. Wa jawarihum bi taatillah, dan anggota badannya sibuk dengan taat kepada Allah. Nih, orang-orang yang mati akhir nafasnya dalam keadaan baik, husnul khotimah, itu adalah orang-orang yang selalu mensucikan diri, yang selalu bertakwa dalam setiap keadaan, sehingga ketakwaannya kepada Allah menjadikan hati-hati mereka menjadi baik. Lisan-lisan mereka banyak berzikir, tubuh-tubuh mereka banyak. Itu bisa dilihat surat 26 ayat 88 sampai 89. Kita buka surat 26 ayat 88 dan 89. Oh, sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Silakan. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Cukup, perhatikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Kapan yang disebutkan oleh Allah hari itu? Yang disebut yaumul hisab, yaumul jaza. Hari di mana amal perbuatan sedang dihisab oleh Allah dan amal perbuatan sedang dibalas oleh Allah. Itulah saatnya harta dan anak tidak lagi bermanfaat. Illa, kecuali man atallah, orang yang datang kepada Allah saat tersebut biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih. Nah, perhatikan, apa itu qalbun salim? Apa hati yang bersih itu? Para ulama menafsirkan qalbun salim meliputi pertama, qalbun tahurun minasyirik, hati yang bersih dari segala macam bentuk kesyirikan.
baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Itu hati yang bersih. Saat kembali kepada Allah, saat bertemu dengan Allah, kapan itu nafas terakhir? Saat kematian itu tiba. Saat kematian itu tiba, hati itu bersih. Dan datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, minat danas, dari kotoran-kotoran. Salim minat danas, bersih dari segala macam kotoran-kotoran hati. Ada perbuatan-perbuatan, ada sifat-sifat, kalau ada pada diri seseorang, itu menjadikan hatinya keruh. Ya, makanya orang yang hatinya keruh begini sulit menerima ilmu yang bermanfaat, sulit menerima ilmu yang bermanfaat. Makanya kadang-kadang ada orang baca Qur'annya lancar, mencaci orang, ya lancar. Ini ciri-cirinya dia gagal di dalam mencari ilmu. Ada orang kalau melafazkan Quran itu begitu fasih, tapi menuduh orang juga fasih. Awas perhatikan nih. Awas perhatikan nih. Makanya ketika kita baca Quran itu sudah cukup ibu untuk belajar lebih baik. Bukankah tahsin itu mempelajari, memperbaiki apa? Mempelajari apa? Renungan. Renungan untuk tahsin selalu memperbaiki bacaan supaya pas. Kalau nggak pas jelek, itu kan? Apakah karakter kita juga pas dengan syariat? Apakah pribadi kita juga pas dengan aturan-aturan Allah? Tahsin. Ya, Masya Allah. Itu yang kedua, hati yang bersih dari dan kotoran yang paling kotor, sifat yang paling buruk ada tiga, yang merupakan sumber segala kekeruhan dan kotoran. Pertama, al-kibr, kesombongan. Yang kedua, al-khirs, tamak, serakah. Dengan sifat tamak inilah lahir para koruptor, lahir para penipu, lahir para pembunuh, lahir para pencuri. Karena sifat tamak ini. Dan yang ketiga, al-hasad, itu sumber bencana yang mengerikan. Orang kalau ada hasad, pikirannya mesti busuk, rencananya pasti jelek, karena dengan hasadnya itu. Orang seperti ini gak bisa dimintai komentar, pasti merusak. Paham? Awas hati-hati, jangan salah milih orang untuk konsultasi. Walaupun teman akrab, jangan. Teman akrab tidak mesti harus mendukung jenengan. Paham ibu? Nah kita itu kadang-kadang salah. Mungkin kok nek surat 5 aku sing salah noe, mbak aja salah. Karena itu bojone ning salah kan boloku. Makanya Ustaz kalau dimintai tolong, kalau dia disuruh menyalahkan nggak mau dia. Kapok aku gak Ustaz ibu. Ustaz gak boleh aku. Awas perhatikan. Awas perhatikan. Teman yang baik gak mesti harus sejalan dengan pola pikir panjenengan. Kalau dengan konsultasi dengan teman akrab, kalau dia selalu membela Anda, itu pasti merusak kehidupan Anda. Coba ketika Anda sudah punya rencana nggak baik, kepingin huluk, kepingin cerai dengan suami, mestinya teman baik nggak sampai pertimbangkan gabut Anda, sampai pertimbangkan, sampai doa. Itu teman yang baik, bukan malah ngompori. Sampai ku kesabaran mbak. Sampai berapa lama curhat ke saya sampai masih diem? Aku kan sekarang no. Awas hati-hati kalau ketemu mak lampir seperti ini. Rusak rumah tangga panjenengan. Paham bu?
bahasa ini seakan-akan bagus gitu loh. Saya itu Mbak, Masya Allah luar biasa nih, aku gak telaten. Aku tuh bojo ngono, tak pecel, tak goreng, tak nyet-nyet. Sampai kesabaran. Kalimat ini kalimat provokatif. Ada seperti itu? Teko wong iki saiki. Awas, kalau ibu ikut ngompori bahasa seperti itu kemudian terjadi percaya, dosa besar Anda ikut menanggung. Ojo enak-enak sampai kok kesabaran, tapi kesuwen sampai gak telat. Ini yang disebut dengan namimah, tukang sate. Ini namimah. Wong sampe koyo ngono, bojo sampe koyo ngono, Mbak, kok telaten sama aku nek aku gak telaten, yakin aku gak kuat, gak kuat. Kalimat ini sederhana, tapi memiliki pengaruh yang merusak rumah tangga orang. Hati-hati juga. Kalau sampai terjadi perceraian, Anda yang ikut ngompori tadi itu nanggung dosa yang besar di antaranya. Ini makanya kenapa istrinya Abu Lahab disebut apa? Pembawa kayu bakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab pembawa kayu. Apa fungsinya kayu bakar? Untuk ngompori orang lain supaya takar. Jadi kalau di situ, kalau ayat ini kan supaya ngompori masyarakat benci dengan dakwahnya Nabi Muhammad, supaya membenci Nabi Muhammad, supaya memusuhi Nabi Muhammad itu. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu pegawai yang lupus ini ya. Nanti kalau ada ketemu seperti itu, ibu bacakan surat Al-Lahab. Gak ngerti ya, gak ngerti. Oke, nah itu hati yang selamat, bersih dari kotoran. Yang ketiga, salim minal ma'as, hati yang bersih dari segala kemaksiatan. Hati yang bersih dari segala kemaksiatan. Salimun minal muhdas, bersih dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Bersih dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Apa? Ibadah yang gak sesuai dengan sunnah. Itu dijaga. Artinya, kalau kita beribadah gak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu bisa menjadi kotoran-kotoran bagi hati. Nah, itu yang disebut qalbul salim, hati yang bersih. Bon. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, maka orang-orang yang seperti ini Allah akan jadikan akhir kehidupan yang. Nah, pada saat terjadi pencabutan ruh, pelepasan ruh, maka kalimat yang mulia itu dia dapatkan. Kalimat yang mana? Surat Al-Fajr iya, surat 89 ayat 27. Surat Al-Fajr iya. Sudah ketemu ibu? Nah, jadi jiwa yang tentram, jiwa yang tenang itu dipanggil oleh Allah. Maka surat 89 ayat 27 sampai pada ayat 30 itu dikumandangkan pada dua peristiwa. Ya, dikumandangkan pada dua peristiwa. Artinya dikumandangkan itu Allah memanggilnya, atau malaikat yang mematikannya itu
Yang memafatkannya itu, yang bertugas memafatkan itu, yang mengumandangkan ayat ini. Seperti peristiwa sahabat Ibnu Abbas. Subhanallah, saat Ibnu Abbas dimakamkan, itu terdengar bacaan itu. Ada baca kalimat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Dan para sahabat berkata, saat sahabat Sa'id, Imam Sa'id juga muridnya Ibnu Abbas, itu bersaksi, saat Ibnu Abbas dimakamkan dan aku hadir di pemakamannya, maka saat jenazahnya dimasukkan ke dalam yang lahat, ada yang membacakan, dan kami tidak tahu siapa yang membaca kalimat itu. Kalimat ini dibacakan, didengarkan di sana, tapi tidak ada seorang pun sahabat yang menyaksikan siapa yang membaca. Gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa yang dimaksud nafsul mutmainnah ini? Jiwa yang tentram. Jiwa yang tenang itu bagaimana? Pertama, disebut jiwa yang tentram itu adalah nafsu al-musaddiqah. Nafsu al-musaddiqah, jiwa yang selalu membenarkan dan mengimani tuntutan-tuntutan iman. Perhatikan, jiwa yang tentram, jiwa yang selalu apa? Mengimani, membenarkan berita dari keimanan. Contohnya, kenapa kok bisa tentram? Ini yang menjadikan nanti ibu sakit, ibu bisa bahagia itu. Capek itu nikmat. Sudah pernah menikmati capek? Iya, ada kelihatan wajah-wajah, wajah-wajah yang penuh dengan masalah, wajah-wajah yang capek. Itu kalau dengan apa sih? Dengan keyakinan. Aku yakin capekku ini gak sia-sia. Hidup yang gak letih yang bagaimana sih Bu? Hidup yang gak capek yang bagaimana? Gak ada, hidup ini capek. Semuanya capek. Capek hidup ini. Namun bagaimana kita bisa menikmati rasa capek ini? Jelas Ibu? Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya letih itu? Bagaimana caranya? Satu, ihtisab. Apa Ibu? Ihtisab. Aku berharap. Ada yang aku harapkan dengan capekku ini. Apa yang kita harapkan? Janji Allah. Ini yang dimaksud. Aku berharap dengan capekku ini Allah ampuni dosaku. Aku berharap dengan capekku ini ditutupi aib-aibku. Aku ingin dengan capekku ini anak-anakku dijadikan orang-orang yang soleh. Itu lain rasanya nanti. Aku berharap dengan capekku ini rumah tanggaku dijaga oleh Allah. Aku berharap dengan capekku ini Allah buka pintu rahmat untuk kehidupan duniaku dan akhirat. Lain itu. Karena ada yang itu jiwa yang tentram yang pertama. Jiwa yang membenarkan dan mengimani apa yang diberitakan oleh keimanan itu. Jiwa yang tenang yang kedua adalah jiwa yang tenang dengan apa yang dijanjikan Allah. Jiwa yang tenang dengan ma wa'adallah. Apa yang Allah? Tuh, nih Bu, nanti jangan jadi orang itu terbuka, berlapang hati nanti. Berlapang hati. Makanya doa ini yang harus kita baca. Rabbi syrah li sadri wa lapangkan hatiku. Lapangkan. Sing serius kan baca doa ini. Kenapa itu? Kelapangan jiwa itu kemudahan semua urusan. Kayak tadi saya berangkat ngaji tadi, saya berhenti di depan bengkel. Terus ada orang berhenti mau nyabrang, ada orang mau menggok, bodoh berhentinya. Diberi titik, kamu bener, dicium hati ini. Sing bener katanya menggok sampai tutup kan gitu.
diberi sama ini, bentak-bentak, padahal diberi tok dulu kesenggol misuk. Betul Ibu? Masalahnya besar, sepele banget. Tapi karena jiwa itu sempit, Anda lihat masalah itu. Makanya bagi kita yang hidup itu selalu bermasalah, bisa jadi gak ada masalah. Pikiran jenengan saja yang sempit. Sehingga gak boleh orang pahit, gak boleh batuk, gak boleh. Hidup selalu salah hidup dengan jenengan ini. Akhirnya gak selalu cocok dengan orang itu. Paham? Makanya kadang-kadang ada mertua yang menantu empat itu gak kerasan semua. Itu bukan mantu nih sehingga ada orang tua musim ciut ini. Pokok senam fitness. Bukan dada ini yang dilapangkan. Ini jiwa. Belajar menjiwai seseorang. Jenengan nanti enak kumpul dengan siapa saja. Jelas. Makanya wong tuwek-tuwek biyen niku ngatur gak oleh sak omah tingene telung das. Telung das. Ada 3 rumah tangga kumpul jadi satu, gak oleh. Wong biyen iku sampeyan dorek dalil ora petuk dalil. Tapi dalam sisi psikologis benar. Mana lho? Kalau hadis, ya kalau aja kok itu tuh hadis. Cuma itu dari sisi kejiwaan manusia. Nek kumpul tadi wong lagi, ku pikirannya beda. Contoh saja, sing situ mantu niku sergap, bersihan. Mangan didik kadang cetok bersihkan, kalau ke belakang cuci langsung. Sing situ kempros. Saya dari situ kira-kira piye? Ayo, coba. Nggak sih situ orang apa didik lapor sih nana, didik lapor. Ini sengaja lapor Pak. Kumpul jadi situ gimana? Coba. Saya bilang begini Ibu, kunci ketenangan itu kelapangan jiwa. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya ditakdirkan Allah kumpul dengan berbagai macam teman-teman. Satu rumah. Dan itu ustaz-ustaz, tapi karakter tetap karakter. Orang sing ustaz itu bersiap, mari mangan, belum bersiap, oh ini bersiap. Sing situ, jadi situ, ustaz, ibu piring harus bersih. Kok ayo ngapain baca ngajakku dewi loh. Besok tak beri, aku gak usah ngurusi. Aku bilang aku udah sempet, loh ustaz bukan. Gara-gara beda karakter. Iki ustaz pondok ustaz. Nah ini biasa pondok kepecuan bendino. Halo? Gitu. Makanya itu lek hati seorang ketuk Ibu. Hati setiap orang aja. Tapi itu fakta di lapangan seperti kuncinya apa di lapangan? Nah, di lapangan hati sudah. Bon, itu yang makanya dengan janji Allah kalau mau bersihkan bersihkan, kalau tidak biarkan saja dan sabar untuk kumpul dengan mereka. Berarti kuncinya di mana lagi? Kelapangan. Sabun pahami? Nah, untuk bisa mencapai kelapangan jiwa adalah yakin dengan janji Allah. Aku lo gak rugi bersihkan, aku dapat pahala dari pasangan ini. Wis lapo gambar mangan sampai ini kamu kok bersih. Umur ini gak mendidik sejarah. Aku sih korek kongkok sama tak korek bisa. Akhirnya gak tengkar karo liane, tengkar karo betul. Itu konflik rumah tangga. Betul Ibu? Kelihatan aja. Bon. Itu ketenangan yang saya lanjutkan sedikit aja. Yang ketiga adalah al-yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb-nya. Al-yakin annallaha rabbah. Dia yakin bahwa Allah adalah
Robnya. Artinya apa? Kalau kita yakin Allah itu Rob kita, berarti perlindungan, tawakal, berserah diri, bersandar, bergantung kepada itu yang menjadikan Anda nanti tentram. Tidak semua masalah harus kita selesaikan sendiri. Tidak semua persoalan harus kita yang menuntaskan. Itulah fungsinya syariat tawakal. Apa itu? Serahkan urusan ini kepada Allah. Jalankan tugas kita yang mampu kita jalankan. Nah, terus bagaimana Allah yang menyelesaikan? Makanya ada ayat fatawakal Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Tawakal menenteramkan jiwa. Kenapa? Karena urusan bukan kita yang kita kerjakan, tapi diserahkan kepada. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Ada persoalan-persoalan yang kita nggak mampu untuk mengerjakan. Itu fungsi syariat tawakal. Yang terakhir, jiwa yang tentram adalah jiwa yang ar-ridho bi qadaillah. Jiwa yang tentram adalah jiwa yang selalu ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau orang sudah memiliki 4 karakter ini dalam jiwa batinnya, maka dia akan mendapatkan panggilan yang istimewa. Ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa yang tentram. Jadi ayat ini, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 itu dipanggil saat pencabutan roh, dan yang kedua saat hari kiamat kelak. Orang yang memiliki 4 karakter tadi akan dipanggil oleh Allah saat pencabutan roh dan saat hari kiamat. Wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ibu-ibu sekalian, kira-kira amal apa yang bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih panggilan terhormat ini, untuk bisa meraih husnul khotimah? Itu amal apa yang harus kita lakukan? Bulan depan kita bahas. Waktunya sudah habis. Gak usah kualan, gak usah. Jangan dibiasakan mengatakan kenapa? Karena itu termasuk kalimat sia-sia. Gak ada manfaatnya. Mending astagfirullah. Ya. Baik Ibu, saya kira sudah cukup untuk sementara. Tidak ada soal, jawab dulu. Di lain kesempatan insya Allah akan kita lanjutkan amalan-amalan untuk meraih kematian yang termulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.